Tapi gue masih penasaran, pengen lihat dia di borgol gitu. Berakhir sudah pelarian Dito Mahendra. Setelah buron 4 bulan lamanya, pihak kepolisian berhasil menangkapnya di Bali pada 8 September kemarin. Nikita Mirzani mengaku senang setelah mendengar kabar seteru lamanya itu berhasil diringkus pihak kepolisian. Seperti diketahui, Nikita dan Dito Mahendra terlibat konflik cukup panas. Karena perseteruannya itu pula, Nikita nyaris mendekam dalam tahanan sebelum akhirnya dibebaskan ke Jari Negeri Serang pada akhir Desember 2022 lalu. Lantas benarkah dendam Nikita pada Dito sudah terbalaskan? Pesan apa yang ingin Nikita sampaikan kepada seterunya itu? Dibilang senang, ya gimana ya, sebetulnya kasihan juga sih gitu kan, karena kalau udah urusannya sama mabes, terus senjata itu kan biasanya kan ditahannya kan, tuntutannya pasti puluhan tahun gitu kan. Tapi kalau diingat-ingat lagi kejadian yang telah dia lakukan padaku, agak sebel juga gitu, kayak syukurin loh gitu kan. Tapi ya karena itu kan sudah sering berjalannya waktu ya, gue juga sebetulnya udah gak terlalu gimana-gimana sih. Tapi ya memang mungkin ini adalah pembalasan gitu dari apa yang sudah dia lakukan. Happy, senang. Mungkin gue orang pertama yang tahu dia diambil dari Bali tadi subuh. Happy, senang gitu. Tapi ya ini kan juga, maksudnya ini proses yang harus dia jalanin ya, karena ini kan bukan lagi tentang undang-undang ITE. Kalau gue kan dulu kan waktu yang dikerjain sama dia kan sampai bingung, maksudnya undang-undang ITE sampai gue ditangkap di depan Senayan City. Terbalas sih udah ya, karena dia pasti akan dijerat dengan lebih lama pasal ya, yang lama, dan pasti nggak mungkin nggak di atas 10 tahun, pasti 10 tahun lebih gitu kan. Di borgol, press release, kalian juga kan penasaran kan Dito ini kayak gimana. Itu aja kayaknya kalau udah ngeliat kayak gitu dia di borgol pakai baju orange itu kayaknya udah gitu aja gitu. Begitu kerennya bisa menangkap seorang Dito Mahendra yang selama ini jadi DPO, yang kita pun maksudnya banyak orang tuh yang bertanya, kadang-kadang ada yang nanya sama gue loh, Dito di mana sih gitu. Udah gue kasih tahu ini, tapi memang itu orang lincah banget kayak belut gitu. Dia akhirnya mungkin dia lagi baru bangun tidur apa gimana gitu, langsung digrep gitu. Biasanya dia gitu. Keren deh pokoknya, Mabes Polri juga kepolisian Indonesia keren banget. Maksudnya siapapun yang melakukan kejahatan atau cuman ingin menunjukkan show off bahwa gue bisa melakukan sesuatu pada orang tersebut, jangan gitu kan. Untuk apa? Kayak gue kan diem tapi kan gue cari tahu orangnya, apalagi ke gue nih. Jangan gitu, udahlah sekarang anteng-anteng aja, damai-damai aja gitu kan, supaya hidup juga semuanya enak gitu, normal, bisa pergi ke sini ke situ, udah gitu aja sih sebetulnya. Meski Dito Mahendra sudah ditangkap, barangkali suasana hati Nikita tidak sepenuhnya bahagia. Ada satu hal yang mengganjal dalam hatinya, yang sudah beberapa minggu ini tidak luput dari sorotan banyak orang. Ia perseteruannya dengan putri sulungnya Loli kian sengit saja. Terbaru, Nikita sudah enggan mengakui Loli sebagai anak. Bahkan Nikita dan Loli sudah tidak menjalin komunikasi sama sekali. Kesabaran Nikita sepertinya sudah habis menghadapi putri sulungnya itu yang kini tinggal di London. Sampai-sampai menyuruhnya agar tidak pulang ke Indonesia. Lantas, apa yang membuat Nikita begitu murka hingga enggan peduli lagi dengan nasib putrinya itu? Apa pula yang menyebabkan Nikita dan Loli sampai kini masih berseteru? Gak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih kontak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Gak ada. Untuk pantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Karena di sini tidak ada Mami Nikita. Oke, jadi selesai. Nggak usah bawa-bawa itu deh. Dengan Nggak usah sebut-sebut namanya, dia aja nggak suka disebut-sebut namanya. Ada rasa kangen gak sih? Enggak. Ada rasa kangen gak sih? Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan seorang ibu. Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis itu datang ke sana. Kan yang salah dia bukan saya. Saya cuma sebagai ibu
yang membiayai. Kalau dia butuh bantuan saya akan bantu ya, tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Bener nggak? Ya sudah. Udah dari kapan nih kalau boleh tahu? Udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan bebas. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau saat dia balik ke Kaniki, maksudnya minta maaf ke mamanya gitu Kak, apa yang akan kamu lakukan? Iya, sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anak ini Nikita Mirzani gitu. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana. Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong? Orang yang nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan, dijaga itu namanya dikekang, diapain ya memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Kehidupan Nikita sepertinya tidak jauh dari pusaran konflik. Entah apa filosofis Nikita hingga ibu 3 anak itu mempunyai banyak musuh. Bagaimana tidak, belum lama ini orang terdekatnya Fitri Sahuteru yang selama ini dikenal sebagai orang terdepan dalam membela Nikita, kini harus di persimpangan jalan. Yang dulu kawan, kini menjadi lawan. Perselisihan yang terjadi di antara keduanya sontak saja membuat heboh netizen. Akun Instagram keduanya pun tak luput dari banyak komentar yang ingin mengetahui duduk permasalahan yang terjadi hingga keduanya kini saling berhadapan. Dan baru-baru ini melalui laman media sosialnya, Fitri Sahuteru mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan jika dirinya ingin membuka aib seseorang. Tidak sedikit yang menduga jika orang yang dimaksud Fitri Sahuteru ialah Nikita Mirzani. Aku tuh mau ngasih tahu ya, nanti akan ada masanya aku menginformasikan buat wanita Indonesia. Rasanya mulut ini pengen deh informasikan ke masyarakat dunia, khususnya kepada wanita. Siapa orang terdekat gue yang pergi? Siapa? Keluarga gue. Keluarga gue mah mati stay. Keluarga
Orang terdekat ya keluarga dong. Apa-apa tuh dipendem, apa-apa tuh dipendem. Gitu, ngerti nggak sih? Karena pendemannya itu udah airnya udah penuh, gelasnya udah penuh, luber gitu loh, luber gitu. Kalau ini kan masalahnya masalah Niki ya, cuman kan kita semua netizen, rakyat Indonesia lah yang mengikuti, nggak semuanya ya, nggak penting juga sebetulnya. Di dalam satu masalah ini semua menguploadnya ke media sosial, ya itu yang salah. Apapun alasannya itu salah. Karena sesuatu yang privacy harusnya memang dibereskan dalam lingkungan keluarga kecil. Kalau diupload ke media sosial itu pasti salah. Kenapa? Karena pada waktu sudah dibaca orang punya persepsi dan berpendapat. Pendapat itu bisa pro dan kontra. Dan itu akan berdampak pada keduanya. Bukan hanya salah satu yang hanya memposting, tapi juga pada orang yang dituju terhadap postingan itu. Dan itu pasti akan berdampak, dan itu yang akan menambah hubungan tambah ruwet, tambah nggak jelas. Masalah utamanya akan tertutup dengan rasa sakit hati, dipermalukan, ngerasa harga diri diinjak-injak dan sebagainya. Makanya kalau menurut saya, kalau kita nalar sebagai orang yang sudah dewasa, terlepas dari konten ya, itu harus kemudian membereskan itu secara wajar seperti orang pada umumnya. Satu hal yang mesti dilihat, kita nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita rubah diri kita sendiri. Satu step yang harus dilakukan adalah introspeksi. Introspeksi dan dapat umpan balik itu harusnya membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dan manusia yang tidak jatuh di lubang yang sama. Usut punya usut perselisihan yang terjadi antara Nikita dengan Fitri Sahuteru lantaran sikap Fitri yang berpihak pada Dewi Persik saat Nikita berseteru dengannya. Dari situlah Fitri Sahuteru yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri kini harus pecah kongsi. Tak ayal keduanya tak segan saling lempar sindiran. Fitri Sahuteru bahkan tak malu-malu saat menyinggung seterunya itu yang menganggap dirinya kebal hukum saat terlibat konflik. Karena hal itu pula, ia mengingatkan dengan sindiran pedas. Dan disinilah awal mula perselisihan yang terjadi antara Nikita dengan Fitri Sahuteru yang sudah sekian lama kerap membelanya. Enggak, Kak Fitri mah dari dulu juga dukung aku ya. Kak Fitri itu dari dulu ketika aku ada masalah masih adiknya kakak. Aku kalau ada kakak nggak berani ngomong jengger aku. Sama adiknya kakak itu aku selalu dinasihatin. Kakak selalu bilang, kakak selalu bilang sama aku gini, ngapain? Aku nggak mau kamu berantem ya, please kalian berantem, aku nggak mau, aku orang paling sedih kalau kalian berantem. Kakak pernah bilang gitu. Iya, aku selalu bilang jangan berantem. Iya. Jangan saut-sautan. Aku kalau ngomong di depannya. Iya. Sampaiin ya netizennya. Dan itu benar seperti itu faktanya. Itu saya serahkan lagi ke penilaian masyarakat ya, karena kan sekarang semua sudah tahu nih, sudah pintar, sepenting apa, tentunya semua masalah penting ya, cuman urgensinya apa gitu ya, kita positif aja lah. Kalau Nikita ya seperti yang kalian tahu lah, semua tahu Niki itu orangnya tenang banget kan, santai banget, dan seperti selalu saya bilang, Niki itu orang yang sanggup menerima resiko dari apapun yang dia lakukan gitu. Kalau dia ngerasa tidak bersalah ya dia akan bersuara. Ya itulah dia, saya nggak mau komentar juga ya urusan dia gitu. Saya juga nggak terlalu ikut campur urusan karena saya terlalu sering memperhatikan apa yang terjadi di kita ya. Jadi saya udah hafal tuh, kita sudah tahu semua, tidak pandang bulu sekarang. Siapa yang bersalah ya harus didudukan kepada posisinya. Kalau dia memang bersalah ya diadili, nggak perlu membangkang dan nggak perlu flexing lagi lah seolah-olah dia itu orang yang kebal hukum, tidak bisa tersentuh gitu ya, seolah-olah gitu. Ya itu makanya saya bilang kan, saya juga kan ini bukan urusan saya ya, tetapi saya menyayangkan, dibilang viral sudah viral, kurang viral apa lagi? Itu haknya netizen berpikiran seperti itu, tapi netizen juga harus pintar ya. Tidak semua pemikiran netizen itu karena dia begini, karena dia siapa. Enggak lah, menurut saya enggak seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers.
Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.